Semua orang di Indonesia pasti tidak asing dengan sosok B.J. Habibie. Beliau adalah Presiden ketiga Republik Indonesia dan selain itu, beliau adalah seorang sosok teknokrat, ahli teknologi, ahli desain pesawat terbang. Di mana beliau terlibat dalam proses desain beberapa pesawat terbang dalam sekitar 20 tahun karirnya selama di Jerman. Serta beliau memimpin karya pesawat N250 Gatot-Kaca di Indonesia. Beliau juga dijuluki sebagai Mr. Crack karena salah satu kontribusi besarnya dalam crack progression theory yang digunakan untuk memprediksi titik retak pada pesawat terbang. Di video ini kita akan membahas tentang B.J. Habibie dan kita akan melihat lebih dari sisi teknisnya tentang kejeniusan beliau. Di internet sudah banyak yang membahas tentang kepintaran B.J. Habibie, tapi tidak banyak yang membahas dari sisi teknisnya. Dan masalahnya, kalau kalian coba cari crack progression theory di internet, di website yang bahasa Inggris ya, bukan berita-berita Indonesia, sebenarnya cukup sulit untuk menemukan nama Pak Habibie. Begitu juga dengan istilah faktor Habibie, Habibie method. Sebenarnya ini cukup sulit di awal untuk menemukannya di referensi luar. Tapi setelah mencoba mencari lebih dalam lagi, di sini ketemu paper-papernya. Dan ternyata setelah aku membacanya, ini luar biasa. Jadi mari kita bahas di sini. Dari segi pendidikan, Habibie muda pernah berkuliah di jurusan teknik di Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung atau sekarang Institut Teknologi Bandung pada tahun 1954. Belum lulus kuliah, Habibie muda kemudian melanjutkan studinya di Jerman di Teknik Penerbangan spesialisasi konstruksi pesawat terbang di RWTH Aachen di Jerman. Tahun 1960, beliau berhasil mendapatkan gelar Diplom Engineer yang programnya setara seperti program Sarjana plus Master. Setelah lulus diploma, Habibie bekerja paruh waktu sebagai asisten riset di Institut Konstruksi Ringan di kampusnya. Di sini, ia bertugas untuk melakukan penelitian sekaligus mengajar. Kemudian, karena kebutuhan ekonomi yang makin banyak seiring anak pertamanya lahir, Habibie berusaha untuk mencari pekerjaan tambahan lain. Waktu itu, kebetulan sebuah perusahaan kereta api, Wagen Fabrik Talbot, sedang mencari ahli konstruksi untuk mendesain gerbong kereta api. Pak Habibie pun kemudian bergabung dan beliau mencoba menerapkan prinsip-prinsip konstruksi pesawat terbang dalam pembuatan gerbong. Jadi waktu itu Talbot mendapat pesanan 1000 gerbong dan proses produksi prototipenya yang dilakukan sebelumnya selalu gagal. Tapi berkat bantuan Pak Habibie dalam melakukan perhitungan desain secara teliti, prototipe gerbong baru yang dibuat oleh Pak Habibie ini bisa lolos uji standar. Dan akhirnya, produksi massal 1000 gerbong tersebut pun berhasil terlaksana. Keberhasilan ini membuat Talbot mendapat kesempatan lebih dari pemerintah Jerman untuk membuat gerbong dengan kualitas yang lebih baik dan teknologi yang lebih canggih dari sebelumnya. Pak Habibie ditugaskan memimpin proyek tersebut bersama tim insinyur Talbot dan lagi-lagi setelah proses pengembangan panjang, mereka berhasil merancang prototipe gerbong yang memenuhi standar dan mampu meminimalkan kerusakan akibat tabrakan antar gerbong. Karena kinerjanya yang luar biasa, Pak Habibie mendapat tawaran untuk lanjut bekerja di Talbot dengan gaji tinggi. Namun di waktu itu beliau menolak tawaran tersebut dan memilih untuk fokus menyelesaikan riset doktoralnya. Tahun 1965, B.J. Habibie berhasil menyelesaikan penelitian doktoralnya di bidang kekuatan struktur dan berhasil mendapatkan predikat Sehr Gut atau sangat baik. Oke, mungkin sekilas ini tadi kayak ceritanya mulus banget ya. Tapi tentu saja kenyataannya tidak semudah itu prosesnya. Proses merancang gerbong tadi jelas bukan hal yang mudah. Apalagi jenis gerbongnya punya spesifikasi yang lebih tinggi. Belum lagi Pak Habibie latar belakangnya adalah dari bidang pesawat terbang. Belum lagi di waktu itu Pak Habibie masih jadi asisten riset di kampus. Belum lagi juga ada keluarga yang harus dihidupi. Belum lagi beliau juga harus sambil melakukan penelitian program doktoralnya. Dan dalam proses mendesain ini pun pasti juga ada sangat banyak halangannya. Satu hal yang bisa kita ambil pelajarannya dari B.J. Habibie adalah beliau adalah orang yang pantang menyerah. Ketika menghadapi hal yang sulit, beliau berusaha untuk menyelesaikannya. Dan hal ini pun bisa kita terapkan di semua aspek kehidupan, termasuk dalam bisnis. Banyak orang takut mulai bisnis karena takut nanti prosesnya ribet, takut gagal, dan lain sebagainya. Tapi tenang saja, karena sekarang ada platform yang bisa membantu untuk mengelola bisnis dengan jauh lebih mudah.
Semua urusan ribet di bisnis seperti bikin invoice tiap hari, bikin laporan keuangan, manajemen keluar masuk barang, dan lain-lain, semuanya bisa teratasi dengan Odoo. Odoo adalah sebuah software ERP, Enterprise Resource Planning, atau gampangnya software untuk mengelola operasional bisnis dengan sangat mudah. Ada lebih dari 70 modul aplikasi yang siap dipakai dan semuanya saling terintegrasi dan didukung oleh AI. Yang paling sering dipakai misalnya sales, yang bisa dipakai untuk mengelola penjualan, untuk bikin quotation yang jelas dan profesional. Kemudian ada app invoicing yang bisa dipakai untuk bikin dan mengelola invoice dan memantau status pembayaran dengan mudah ke depannya. Odoo juga menyediakan fitur integrasi faktur pajak dengan Cortex. Kemudian ada juga app accounting yang menyediakan data keuangan perusahaan secara real time dan laporannya otomatis bisa diakses cukup dalam satu klik saja. Dan ada banyak lagi app lain seperti inventory, website, dan lain sebagainya yang semuanya bisa menghemat waktu. Jadi fiturnya sangat lengkap di satu tempat alias all in one dan ini bisa kalian pakai cukup dari apa yang dibutuhin dulu aja. Odoo ini juga udah terintegrasi dengan sistem lokal Indonesia. Misalnya, sistem pajak di Indonesia dia udah bisa sesuai. Termasuk dia bisa integrasi ke Shopee dan QRIS. Jadi misal mau mengelola pembayaran dari manapun, ini sangat-sangat gampang. Intinya ini benar-benar mempermudah operasional bisnis. Jadi silahkan cobain Odoo teman-teman, silahkan klik link di deskripsi untuk cobain gratis. Dan kalian pun bisa ngobrol bareng pakar Odoo untuk konsultasi dulu sesuai kebutuhan. Oke? Setelah lulus program doktor bersamaan dengan berakhirnya kontrak di Institut Konstruksi Ringan, Habibie melanjutkan karirnya di Hamburger Flugzeugbau atau HFB, salah satu perusahaan manufaktur pesawat terbang terbesar di Jerman yang berlokasi di kota Hamburg. Di HFB, Habibie ditugaskan untuk memecahkan masalah terkait kestabilan konstruksi di bagian belakang pesawat F-28 yang saat itu sedang dikembangkan. Selama 3 tahun, pihak HFB bersama Fokker BV Belanda telah mencoba menyelesaikan persoalan ini dengan membentuk tim khusus, namun hasilnya belum memuaskan. Kemudian Habibie mulai mengerjakan masalah tersebut dan dalam waktu hanya 6 bulan, beliau berhasil menemukan solusi yang efektif. Keberhasilan ini membuat pihak HFB sangat puas dan kemudian memberinya tugas baru, yaitu menyelesaikan permasalahan konstruksi gantungan mesin di bagian belakang pesawat eksekutif HFB 320. Tantangan ini pun dapat beliau selesaikan dalam waktu kurang lebih 7 bulan. Kedua prestasi sebelumnya tersebut membuat Habibie diangkat menjadi kepala divisi mekanika rangka yang bertanggung jawab langsung kepada direktur teknik. Jadi, salah satu tantangan besar yang dia hadapi adalah menganalisis penyebab jatuhnya pesawat tempur Starfighter F-104G milik Departemen Pertahanan Jerman. Setelah mempelajari seluruh laporan kecelakaan, Habibie menyimpulkan bahwa kemungkinan besar penyebabnya adalah akumulasi kerusakan retakan pada sayap pesawat. Jadi dari retakan kecil lama-lama menjadi retakan yang fatal. Nah, disinilah kemudian Habibie makin mendalami riset untuk menemukan metode perhitungan kecepatan rambat retakan pada pesawat. Dari riset ini, penyebab retakan pada sayap pesawat bisa dipahami lebih baik dan kemudian perambatannya pun juga bisa diprediksi dan kasus jatuhnya pesawat F-104G Jerman jadi makin berkurang. Penelitian ini menghasilkan temuan yang sangat bermanfaat bagi dunia penerbangan baik untuk pesawat militer ataupun untuk pesawat sipil. Namun, karena sifatnya yang rahasia dan dimiliki perusahaan, hanya sebagian informasi yang bersifat umum yang bisa dipublikasikan. Ini adalah salah satu publikasi yang dilakukan Pak Habibie saat di HFB atau di waktu itu namanya sudah berubah jadi MBB setelah ada merger perusahaan. Publikasi ini adalah salah satu publikasi awal dari Pak Habibie yang banyak dikutip oleh penelitian-penelitian lain di bidang crack atau retakan. Dari sini, Pak Habibie semakin mendalami bidang terkait dengan crack atau retakan ini, atau istilah teknisnya fracture mechanics. Pak Habibie mempublikasikan beberapa paper ilmiah lain juga di bidang ini, selain pengetahuan ini diaplikasikan secara internal di perusahaan. Dan dari sini pula lah julukan Mr. Crack itu muncul. Nah, kemudian kita masuk lebih detail terkait dengan crack progression theory atau istilah lainnya crack propagation theory.
Kalau kalian baca media Indonesia, pasti sering banget ditulis bahwa Pak Habibie atau Mr. Crack ini adalah penemu crack propagation theory. Nah, ini sebenarnya kurang tepat, teman-teman. Ada kesalahpahaman di sini. Crack propagation singkatnya adalah studi terkait dengan bagaimana sebuah retakan bisa merambat dan menjadi semakin besar sampai jadi titik yang fatal. Dan studi terkait dengan crack propagation ini sudah dilakukan jauh sebelumnya. Griffith tahun 1920-an mempublikasikan teori dan model retakan yang pertama yang membahas bagaimana retakan itu terjadi. Kemudian tahun 1950-an George Irwin membuat model yang lebih praktikal tentang bagaimana tekanan mempengaruhi retakan yang terjadi. Lalu 1960-an Paris menyempurnakan lagi tentang seberapa cepat retakan ini akan berkembang. Nah, jadi Griffith, Irwin, dan Paris inilah 3 orang yang membangun fondasi awal dari teori retakan modern, di mana model matematika yang dibuat oleh Paris menjadi semacam standar dalam analisis retakan. Kemudian yang dilakukan oleh Pak Habibie adalah mengembangkan model ini untuk diaplikasikan secara spesifik ke desain pesawat terbang. Dalam pesawat terbang, setelah beberapa kali terbang, tentu pesawatnya akan dilakukan inspeksi bagaimana kondisinya. Nah, di bagian sayap, karena dia adalah bagian yang menerima beban paling besar, muncul retakan kecil beberapa mili di beberapa titik. Nah, pertanyaannya kemudian, berapa lama lagi kah titik retakan kecil ini berkembang jadi retakan besar yang fatal? Model oleh Paris, kalau langsung dipakai, ini hasilnya tidak akurat. Karena model ini, asumsi bebannya yang diterima oleh si bendanya adalah konstan. Sementara kondisi terbang kan selalu berubah-ubah, bebannya berubah-ubah. Nah, makanya di sini beberapa peneliti mengembangkan metode ini agar lebih sesuai dengan kondisi nyata dan memberikan hasil yang lebih akurat. Dan apa yang dilakukan oleh Pak Habibie ini adalah salah satu di antara solusi tersebut. Kita bisa melihat ke beberapa paper penelitian yang mengutip paper Pak Habibie. Misalnya ini yang menulis bahwa metode Habibie hasil prediksinya sangat bagus. Hasil perhitungan dan hasil pengujiannya memiliki korelasi yang bagus. Pak Habibie bukanlah satu-satunya yang membuat model ini, tapi hasil yang diberikan termasuk salah satu yang paling bagus. Makanya, model Pak Habibie ini sampai masuk dalam standar AGARD, Advisory Group for Aerospace Research and Development, sebuah divisi riset aerospace dari NATO, aliansi politik dan militer dari negara-negara di Eropa dan Amerika. Ini adalah dokumen AGARD nomor 231 yang memuat standar terkait dengan potensi kerusakan dan titik retak pada desain pesawat tempur. Di chapter 4, panduan ini membahas tentang metode menghitung kondisi kritis dan persebaran retakan. Metode dasar untuk perhitungan ini adalah Forman Equation. Perhitungan ini kemudian memiliki beberapa potensi pengembangan yang ada beberapa model, di antaranya adalah The Habibie Model. Di sini pun sampai ditulis, the prediction with the Habibie model was very good. Prediksi dengan model Habibie hasilnya sangat bagus. Ini yang bilang bukan situs berita antah berantah loh ya. Ini tertulis di dokumen resminya NATO. Makanya kalau kita kembali ke pertanyaan awal, seberapa pintar B.J. Habibie sebenarnya? Maka jawabannya pintar banget. Memang penemuannya ini bukan kayak Einstein atau Newton yang menemukan sebuah formula fundamental, tapi yang dilakukan adalah mengembangkan formula fundamental ini ke area yang spesifik. Mengingat memang beliau dasarnya adalah seorang engineer. Jadi daripada mirip Einstein atau Newton, Pak Habibie ini lebih mirip seperti Wernher von Braun misalnya, yang ngerancang roket-roketnya NASA. Atau misalnya kayak Oppenheimer yang mengaplikasikan rumusnya Einstein menjadi bom atom. Jadi menerjemahkan hukum fundamental fisika untuk diwujudkan ke hal yang spesifik menjadi hal yang nyata. Dan yang pasti karyanya ini baik secara langsung ataupun tidak langsung membantu teknik prediksi ketahanan material menjadi lebih realistis untuk digunakan pada proses desain dan pemeliharaan pesawat. Yang ini bisa meningkatkan keselamatan dan efisiensi operasional. Dari kehebatan Habibie inilah beliau sampai diangkat menjadi wakil presiden sekaligus direktur teknologi di MBB. Jabatan tertinggi yang pernah dipegang oleh orang asing di perusahaan tersebut di waktu itu.
Dan beliau pun terlibat langsung dalam proyek-proyek besar seperti pesawat HFB 320, Transalsi 160, Airbus A300B, MRCA Tornado, dan lain sebagainya. Tahun 1974, B.J. Habibie memutuskan untuk kembali ke Indonesia setelah dibujuk oleh utusan Presiden Soeharto untuk memimpin program pemerintah membangun industri dirgantara nasional. Beliau memimpin proyek perancangan pesawat N250 yang dibuat untuk visi menghubungkan seluruh kepulauan Nusantara melalui jalur udara. Pesawat N250 Gatot-Kaca akhirnya berhasil terbang pada 10 Agustus 1995 sebagai kado 50 tahun Indonesia Merdeka. Keberhasilan N250 ini tak lepas dari pengalaman panjang Pak Habibie di Jerman dan keahliannya di bidang aerodinamika, fracture mekanik, serta yang pasti crash propagation theory. N250 menjadi simbol kemandirian teknologi dan wujud nyata mimpi Pak Habibie untuk menghadirkan pesawat buatan anak bangsa yang aman, efisien, dan yang pasti mampu menyatukan seluruh wilayah Indonesia. Meskipun sayangnya, proyek N250 ini harus dihentikan setelah ada krisis moneter 1998. Satu hal yang pasti, B.J. Habibie adalah seorang tokoh bangsa yang sangat-sangat menginspirasi untuk kita semua. Kejeniusannya sangatlah luar biasa, dan beliau juga memiliki semangat dan pantang menyerah untuk memajukan industri di Indonesia.